Urban Farming atau Pertanian Perkotaan, sebuah video book karya Julady Bakri. Bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media. Pada dasarnya video book ini merupakan catatan ketika penulis mengikuti seminar tentang urban farming atau pertanian perkotaan dengan narasumber dari BPTP, yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yang diadakan di Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta, Sabtu 24 November 2018. Seminar ini merupakan bagian dari acara Agrivaganza dalam rangka mempromosikan Indonesia menuju lumbung pangan dunia tahun 2045. Dari bahasan-bahasan utama seminar itu, kemudian penulis rangkum dan kembangkan dengan mengambil referensi dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Semoga bermanfaat dan inspiratif. Insya Allah. Jakarta, Mei 2021. Pada bagian pertama kita telah membahas mengenai apa urban farming itu, perlu dan pentingnya urban farming, serta challenge atau tantangan-tantangan yang tidak enteng untuk bisa merealisasikannya. Di bagian kedua ini kita akan bahas tentang strategi, kreativitas, dan sentuhan teknologi apa saja yang bisa kita terapkan untuk menjawab tantangan-tantangan dalam bertani di wilayah perkotaan atau urban farming. Di antaranya adalah tentang verticulture, hydroponic, aquaponic, microgreen, dan baby veggies. Strategi bertani di lahan sempit. Bertani di perkotaan diperlukan strategi karena luas lahan yang terbatas, sempit, dan tentu saja sangat mahal harganya. Agar bisa dilakukan di lahan sempit, tanaman harus bisa disusun secara vertikal, sehingga bisa memanfaatkan dinding luar, pagar rumah atau atap beton rumah, ruko, gedung-gedung bertingkat, bahkan di dalam ruangan indoors dengan pencahayaan buatan menggunakan lampu LED. Inilah yang disebut verticulture atau verticulture atau vertical farming. Walaupun vertical farming bisa dilakukan secara konvensional dengan tetap menggunakan media tanah, kompos, dan pupuk kandang dalam wadah, pot, tapi dengan sedikit sentuhan teknologi bisa dilakukan tanpa tanah. Cara ini selain lebih praktis, bersih, higienis, juga relatif minim hama penyakit dan terbebas dari pestisida. Teknik bercocok tanam tanpa tanah itulah yang disebut sistem hidroponik atau hydroponics. Di dalam sistem hidroponik, biasanya larutan nutrisi ini diracik dari unsur-unsur atau pupuk kimia dengan takaran yang pas sesuai kebutuhan tanaman. Cara ini sangat dimungkinkan karena pada dasarnya di alam nutrisi yang diperlukan tanaman diserap oleh akar dalam bentuk larutan unsur-unsur hara yang berasal dari tanah. Karena itulah tanaman perlu disiram. Nah, sekarang kalau larutan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam sistem hidroponik itu bukan diracik dari unsur-unsur kimiawi, tapi diproses dari limbah kotoran serta sisa-sisa pakan ikan yang diambil dari kolam budidaya ikan, maka itulah yang disebut aquaponik. Jadi, aquaponik itu adalah gabungan atau sistem terpadu antara budidaya ikan atau aquaculture dengan bercocok tanam tanpa tanah atau hydroponics. Dalam sistem aquaponik ini,
Limbah kotoran ikan yang kalau terkumpul terkonsentrasi bisa bersifat racun yang membahayakan bagi kelangsungan hidup ikan, itu diproses di dalam biofilter menjadi pupuk organik. Jadi semacam pupuk kandang. Pupuk ini kemudian diserap oleh tanamannya. Akibat proses di dalam sistem ini, air kolam ikan akan terjaga terus kebersihannya. Karena tanaman bertindak sebagai filter pembersih air yang kemudian diresirkulasi atau didaur ulang, sehingga kepadatan populasi ikan bisa tinggi dan tanamannya subur. Panen ikan, panen sayuran, perpaduan yang saling menguntungkan. Itulah keunggulan sistem ini, lebih ekonomis. Selain itu, sistem ini dikenal sangat hemat air. Kebutuhan air hanya sekitar 10% dari cara konvensional. Ini adalah video dari sistem aquaponik yang saya cetak. Sekarang kita bahas tentang microgreens. Setelah sebelumnya dibahas tentang strategi bertani di lahan sempit, yaitu dengan verticulture atau vertical farming, baik secara konvensional menggunakan tanah dalam wadah atau pot, maupun tanpa tanah dengan sistem hidroponik, dan juga dengan sistem aquaponik yang memadukan budidaya ikan dengan hidroponik. Dalam seminar tersebut juga dibahas tentang microgreens. Microgreens adalah budidaya sayuran yang dipanen pada usia 7-14 hari setelah semai atau setelah muncul daun sejati. Pada dasarnya, benih mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Bahkan sayuran pada usia yang masih sangat muda ini memiliki kandungan gizi yang lebih lengkap dibanding tanaman yang sudah dewasa. Pada beberapa penelitian terbukti microgreens mengandung antioksidan, flavonoid yang bermanfaat untuk memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Selain itu juga mengandung karotenoid yang bermanfaat untuk kesehatan mata dan jantung. Penurunan risiko kanker serta mengandung unsur-unsur mineral seperti fosfor, kalium, magnesium, zinc, zat besi, kalsium, dan natrium. Walaupun di negara-negara seperti Jepang, Eropa, Amerika, dan lain-lain sudah lazim dikonsumsi, di Indonesia sampai sekarang umumnya masih terbatas sebagai unsur pelengkap, mempercantik warna dan memperkaya cita rasa pada berbagai macam hidangan. Konsumen utama microgreens saat ini masih terbatas untuk memenuhi permintaan restoran-restoran dan hotel-hotel. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, terutama untuk masyarakat perkotaan. Satu hal penting dalam budidaya microgreens adalah benih harus bebas pestisida, fungisida, atau bahan berbahaya lain. Sebaiknya beli benih dari petani yang biasanya belum mendapat perlakuan khusus. Benih kemasan pabrik biasanya telah mendapat perlakuan agar awet dan tahan hama penyakit, kecuali yang ada keterangannya benih khusus untuk microgreens.
Hal ini disebabkan karena umumnya microgreen dikonsumsi dalam bentuk mentah. Bisa untuk salad, isi hamburger, sandwich, kebab, atau bisa juga untuk ketoprak, karedok, urap, dan lain-lain. Budidaya microgreens cocok untuk pertanian perkotaan karena tidak memerlukan lahan luas. Bisa di dalam ruangan, indoors atau di dapur. Ini merupakan peluang usaha yang masih terbuka luas. Apalagi saat ini tingkat konsumsi sayuran dan buah masyarakat Indonesia masih rendah di bawah standar FAO. Baby veggies. Sebelumnya telah kita ulas tentang sayuran yang dipanen pada usia prematur, yaitu 7-14 hari setelah semai atau setelah muncul daun sejati yang disebut microgreens. Ternyata sayuran juga enak dikonsumsi pada usia muda ketika masih imut-imut dan disebut baby vegetables atau baby veggies. Ada juga yang menyebut baby greens. Sering kita dengar ungkapan masa remaja adalah masa yang paling indah. Baby veggies adalah sayuran yang dipanen pada usia remaja, yaitu 15-30 hari setelah tanam, tergantung jenisnya. Daun muda memang enak, lebih manis, lebih renyah jika dikunyah, dengan tekstur dan cita rasa yang khas. Biasanya untuk lalapan atau salad. Baby veggies ada banyak jenisnya. Selain sayuran daun seperti baby chisim, baby pakcoy, baby spinach, asparagus, baby lettuce, dan lain-lain. Juga sayuran buah atau akar seperti baby corn, baby cucumber, baby carrots, baby avocado, dan lain-lain. Sebetulnya yang tua atau yang lebih dewasa juga tidak kalah enak sih dalam rasa. Walaupun biasanya harus diolah dan disajikan dalam aneka rupa masakan yang lezat. Dalam masalah kandungan gizi tidak jauh berbeda antara yang muda dan yang tua. Ada referensi yang mengatakan umumnya yang muda lebih padat berisi, walaupun beberapa jenis justru yang tua yang lebih kaya nutrisi. Ibarat kelapa, makin tua makin bersantan, atau tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Sayuran memang jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan dalam urban farming atau pertanian perkotaan. Kenapa? Karena selain bisa dibudidayakan di lahan sempit, tidak tergantung musim, masa panen lebih cepat dan bisa diatur, bisa dipanen mulai dari kecambah, toge atau sprout, microgreens, baby veggies, sampai dewasa. Semuanya bergizi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Itulah strategi, kreativitas, dan sentuhan teknologi yang bisa kita terapkan untuk menjawab tantangan-tantangan dalam bertani di wilayah perkotaan atau urban farming. Pada bagian ketiga akan kita kupas tentang keunggulan-keunggulan urban farming secara ekonomi dan tentang bertani di kantor atau office farm yang selain punya nilai ekonomi juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas udara. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi channel YouTube Is Junaidi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.